Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Fitria Rohani, NIM 102190148 dan rekan saya Rama Oktawardana, NIM 102190158. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul kesalahan. Adapun sebab-sebabnya, yang pertama, pengertian kesalahan, kedua, unsur-unsur kesalahan, 3, pandangan para ahli tentang kesalahan, 4, tentang kelalaian atau culpa, ciri dan sifatnya, 5, penjatuhan pidana dengan bersyarat, dan 6, yaitu tentang pelepasan bersyarat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesalahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesalahan diartikan sebagai perihal salah, kekeliruan, dan kealpaan. Jadi, pengertian kesalahan ialah ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap aturan atau prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya bersifat sistematis, konsisten, dan insidental. Lalu untuk poin yang kedua yaitu unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur kesalahan ada 3. Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal. Kedua, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau dolus atau kealpaan culpa. Lalu yang ketiga yaitu tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Selanjutnya untuk poin ketiga yaitu pengertian kesalahan menurut para ahli. Adapun pengertian kesalahan ada beberapa ahli yang mendefinisikan. Di sini kami akan menjelaskan sebagian. Yang pertama, menurut Sukirman, kesalahan adalah penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten maupun insidental pada daerah tertentu. Yang kedua, menurut Sutrisno, kesalahan adalah suatu kejadian atau tingkah laku yang signifikan dapat diamati berbeda dari kejadian atau tingkah laku yang diharapkan. Lalu yang terakhir, Rosidi mendefinisikan kesalahan adalah suatu bentuk penyimpangan terhadap hal yang dianggap benar atau prosedur yang ditetapkan sebelumnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang pertama tentang materi tentang kelalaian atau culpa, ciri dan sifatnya. Kealpaan atau kelalaian atau culpa seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya. Sifat dan ciri kelalaian atau culpa. Yang pertama itu sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah. Seharusnya dia menggunakan ingatannya dengan sebaik-baiknya. Namun dia melakukan suatu tindakan itu maupun aktif atau pasif dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan. Yang kedua yaitu pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sehingga atau sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan atas tindakan mana ia kemudian dicela karena bersifat melawan hukum. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penjatuhan pidana dengan bersyarat. Ketentuan-ketentuan mengenai pidana bersyarat yaitu terdapat di dalam KUH Pidana Lembaga Pidana Bersyarat, diatur pada pasal 14A sampai dengan pasal 14F. Syarat-syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat. Yang pertama yaitu syarat formal yang tercantum dalam KUH Pidana pasal 14 ayat 1 dan syarat material dimuat dalam pasal 14 ayat 5 KUH Pidana. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat.
Pengawasan agar syarat-syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana bersyarat dipenuhi oleh terpidana bersyarat, baik syarat umum maupun syarat khusus, merupakan tugas dari jaksa, tercantum dalam pasal 14D ayat 10 KUH pidana. Yang terakhir yaitu tentang pelepasan bersyarat. Pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan. Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah atau terdapat di dalam pasal 15 dan pasal 16 KUHP. Di samping itu terdapat pada aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 15 dan pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Dan tata cara pemberian pembebasan ada 3 macam yang tercantum di makalah. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.